Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Karina, salah satu santriah dari Pondok Pesantren An-Nida Garut. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ikhbar. Singkatnya ikhbar adalah akhbaro ikhbiru ikhbaron. Dia adalah isim masdar dari sulasi mazid warna ke-1 bab ke-1. Sulasi mazid warna ke-1 bab ke-1 itu dia memiliki 10 mana. Nah, dan mana di sini dia adalah mana syairuroh atau dimanakan untuk menjadikan sebuah khobar. Nah, bab ikhbar ini dimaksudkan oleh ulama nahwu sebagai pelatihan, seperti halnya ulama sorof menjadikan tamrin sebagai pelatihannya. Mengapa bab ikhbar ini dijadikan sebagai bab pelatihan? Karena di bab ikhbar ini mencakup hampir semua bab-bab dalam materi alfiyah, seperti mubtada khobar, fi'il fa'il, mausul, dhamir, maf'ul bih, dan yang lainnya. Nah, di sini musonif menjelaskan bagaimana cara menjadikan sebuah jumlah fi'liyah menjadi jumlah ismiyah. Contohnya, yang asalnya telah memukul Zaid kepada Umar akan menjadi yang memukul kepada Zaid itu adalah Umar. Bisa juga yang asalnya doroba Zaidun Amron telah memukul Zaid kepada Umar akan menjadi yang memukul Zaid kepadanya dia adalah Umar. Nah, bagaimanakah cara kita menjadikan sebuah jumlah fi'liyah menjadi sebuah jumlah ismiyah? Nah, di sini saya sudah menulis contoh doroba Zaidun Amron. Dia adalah jumlah fi'liyah dan akan kita jadikan sebagai jumlah ismiyah. Pertama, kita lihat ada berapa isim yang ada di jumlah tersebut. Itu untuk menentukan akan ada berapa kemungkinan kata yang akan kita jadikan sebagai khobar. Kebetulan di sini ada dua isim, yaitu Zaidun dan Umarun. Itu berarti akan ada dua kata yang dijadikan sebagai khobar. Pertama, bagaimana jika yang dijadikan khobar itu lafaz Zaidun? Maka jawabannya adalah allazi doroba amron Zaidun. Allazi seseorang yang doroba telah memukul lazi amron kepada Umar Zaidun itu adalah Zaid. Nah, pertama kita lihat Zaid ini dia mufrad, tasniyah atau jamak, muannaskah atau mudzakarkah. Itu untuk menentukan mausul apa yang akan kita gunakan sebagai mubtadanya. Jika dia mufrad muzakkar, maka kita menggunakan mausul untuk mufrad muzakkar, yaitu lafaz allazi. Kemudian jika dia mufradah muannasah, maka kita menggunakan allati. Dan jika dia tasniyah muzakkar, maka menggunakan alladzani. Dan jika tasniyahnya untuk muannas, maka menggunakan allatani. Jika dia jamak untuk muzakkar, itu berarti menggunakan allazina. Dan jika dia jamak tetapi jamaknya untuk perempuan, itu berarti kita menggunakan allati atau allai. Nah, kebetulan di sini Zaidun dia adalah mufrad muzakkar. Itu berarti kita akan menggunakan mausul untuk mufrad muzakkar, yaitu lafaz allazi. Kemudian wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhamirin laikin mustamilah. Setiap mausul itu pasti memiliki silah, yang mana di silah tersebut harus ada dhamir aid yang kembali kepada mausulnya. Nah, dari mana kita mendapatkan silahnya? Kita mendapatkan silah dari jumlah tadi. Doroba Zaidun Amron. Doroba Amron. Lah, mengapa di sini tidak ada lafaz Zaidun? Karena Zaidun tadi sudah kita jadikan sebagai soal atau sudah kita jadikan sebagai khabar. Itu berarti dhamir aid yang kembali kepada allazi itu harus dari soal tadi. Maksud saya, tadi Zaidun dia adalah sebagai fa'il. Itu berarti dhamir aid yang kembali kepada mausul juga harus bermahalkan rofa sebagai fa'il. Doroba di sini dia adalah mufrad muzakkar.
Fa'ilnya fa'il domir. Domir muttasil marfu karena dia sebagai domir aid yang kembali kepada alladzi mausul. Alladzi seseorang yang doroba memukul ladzi Umaron kepada Umar. Siapakah yang memukul kepada Umar itu? Zaidun, dia adalah Zaid. Lafaz alladzi doroba Umaron Zaidun dengan doroba Zaidun Umaron dia sama, intinya telah memukul Zaid kepada Umar. Hanya saja jika doroba Zaidun Umaron dia adalah jumlah fi'liyah, sedangkan jika alladzi doroba Umaron Zaidun itu adalah jumlah ismiyah dengan mausul alladzi. Kemudian bagaimana jika lafaz Umaron yang akan kita jadikan sebagai khobar? Itu berarti jawabannya adalah alladzi dorobahu Zaidun Umarun. Umaron di sini dia mufrad muzakkar, maka kita menggunakan alladzi juga untuk mufrad muzakkar. Kemudian untuk silahnya kita salin dari jumlah fi'liyah tadi, doroba Zaidun Umaron. Jadi dorobu Zaidun karena Umaron tadi dia maf'ul dzahir. Sudah kita gantikan menjadi hu. Dia maf'ul domir. Domirnya domir muttasil. Nah, maf'ul itu terbagi dua. Ada yang dzahir, ada juga yang domir. Ada yang domir, domir itu juga terbagi dua. Ada domir muttasil, juga ada domir munfasil. Kita bisa membaca dengan alladzi dorobuhu Zaidun Umarun. Juga kita bisa membaca dengan alladzi doroba Zaidun iyahu Umarun. Tetapi wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'ata ayaji'al munfasil. Jika kita berada di sebuah kondisi bisa memilih antara muttasil dengan munfasil, itu berarti kita lebih baik memilih muttasil yang dekat. Gambarannya, jika kita bisa memilih dekat, mengapa harus memilih yang jauh? Nah, itu berarti kita lebih baik menggunakan alladzi dorobuhu Zaidun Umarun. Hu dia maf'ul bih dari doroba karena Umarun juga tadi di sini dia adalah maf'ul bih dari doroba Zaidun. Umarun maha nasab karena menjadi maf'ul bih. Itu berarti domir yang kembali juga harus mahal nasab, kembali ke alladzi sebagai mausulnya. Alladzi seseorang yang doroba telah memukul hu kepada ladzi. Siapa? Zaidun Zaid. Nah, siapakah yang telah dipukul oleh Zaid? Maksudnya Umarun, dia adalah Umar. Nah, kita lihat lagi ke contoh yang selanjutnya. Balagho Zaidani ilal Umarina risalatan. Di sini ada 3 isim, yaitu Zaidani, al-Umarina, kemudian risalatan. Itu berarti ada 3 kemungkinan yang akan kita jadikan sebagai khobar, yaitu lafaz Zaidani, al-Umarina, dan risalatan. Balagho telah menyampaikan siapa? Zaidani, 2 Zaid, ilal Umarina kepada banyak Umar, risalatan kepada risalah. Balagho dia fi'il madi. Kemudian Zaidani dia mahal rafa karena menjadi fa'il. Ciri rafanya dengan alif karena isim tasniyah. Nah, balagho dia untuk mufrad. Zaidani dia isim tasniyah. Seperti aturan dalam fi'il fa'il bahwa fi'ilnya itu harus tetap mufrad walaupun fa'ilnya tasniyah atau jamak. Wajar ridil fi'la idza ma usnida lisnaini au jam'in kafaja syuhada. Dan seperti dalam bait Sundanya, fa'il tasniyah jamak kudu sarwa, fi'il namah tetap mufrad ulah beda. Kemudian ila dia harap jar. Kemudian al-Umarina majrur, ciri jarnya dengan iya karena dia adalah jamak muzakkar salim. Risalatan dia mahal nasab karena menjadi maf'ul bih dari balagho fi'il. Kemudian bagaimana jika yang akan dijadikan sebagai khobar itu lafaz Zaidani? Maka jawabannya adalah al-ladzani balagho ilal Umarina risalatan Zaidani. Al-ladzani 2 orang yang balagho
menyampaikan itu lazani ilal umarina kepada banyak umat, risalatan kepada risalah, zaidani itu adalah dua orang zaid. Nah, zaidani dia tasniyah muzakkar, itu berarti kita menggunakan mausul untuk tasniyah muzakkar, yaitu lafaz al-lazani. Kemudian zaidani dia bermahalkan rofa karena menjadi fa'il, itu berarti dhamir a'id yang kembalinya juga harus bermahalkan rofa sebagai fa'il. Nah, balagho di sini tasniyah dan fa'ilnya itu di sini fi'il madhi. Tasniyah, fa'ilnya itu kembali ke al-lazani. Cocok al-lazani tasniyah, balagho juga tasniyah. Nah, kemudian bagaimana jika yang dijadikan khobar adalah lafaz al-umarina? Maka jawabannya adalah al-lazina balagho zaidani ilaihim risalatan al-umaruna. Al-lazina banyak orang yang balagho telah menyampaikan siapa zaidani dua zaid ilaihim kepada itu lazina risalatan kepada risalah al-umaruna mereka adalah banyak umar. Al-umarina di sini dia adalah jamak muzakkar. Itu berarti kita menggunakan mausul untuk jamak muzakkar, yaitu lafaz al-lazina. Kemudian al-umarina dia mahal jar karena menjadi majrur. Itu berarti dhamir a'id yang kembali kepada mausulnya juga dia bermahalkan jar sebagai majrur. Ilaihim, him dia dhamir untuk jamak muzakkar, cocok dengan al-umarina. Kemudian bagaimana yang dijadikan khobarnya itu lafaz risalah? Maka jawabannya adalah allati balaghoha zaidani ilal umarina risalatun. Allati sesuatu, balagho telah menyampaikan hak kepada itu, lati siapa zaidani dua orang zaid ilal umarina kepada banyak umar, risalatun itu adalah risalah. Nah, risalatan dia mufradah muannasah, maka kita menggunakan mausul untuk mufradah muannasah, yaitu lafaz allati. Kemudian risalatan di sini dia bermahalkan nasab karena menjadi maf'ul bih. Itu berarti dhamir a'id yang kembali kepada mausulnya juga harus bermahalkan nasab sebagai maf'ul bih. Itu berarti di sini ada dua pilihan. Kita bisa menggunakan dhamir muttasil mansub, bisa juga menggunakan dhamir munfasil mansub. Jika menggunakan dhamir muttasil mansub, maka kalimatnya adalah allati balaghoha zaidani ilal umarina risalatun. Ha di sini dia adalah dhamir muttasil mansub. Dia sebagai badal dari risalatan atau sebagai pengganti dari lafaz risalatan. Risalatan tadi dia adalah maf'ul bih dari balagho. Hanya saja tadi risalatan dia menggunakan isim dzohir, sedangkan ha di sini dia menggunakan isim dhamir. Karena dhamir tersebutlah yang akan kita jadikan sebagai dhamir a'id yang kembali kepada mausulnya. Nah, ha di sini dia adalah dhamir muttasil mansub karena maf'ul bih dia muttasil dengan fi'ilnya. Bagaimana jika kita menggunakan dhamir munfasil mansub? Maka kalimatnya akan menjadi allati balagho zaidani ilal umarina iyaha risalatun. Tadi muttasil, iyaha di sini dia munfasil atau terpisah dengan iya. Nah, di sini al-lazani dia mausul. Kemudian ini silahnya dan zaidani dia sebagai khabar. Zaidani dia mahal rafa, ciri rafanya dengan alif karena dia adalah isim tasniyah. Kemudian al-umaruna dia juga sama mahal rafa menjadi khabar. Hanya saja ciri rafanya dia dengan wawu karena dia adalah jamak
mudzakkar salim. Dan risalatun dia juga sama, bermahalkan rofa sebagai khobar. Hanya saja di sini risalatun ciri rofanya dengan dhammah karena dia isim mufrad. Baik, alladzani balagha illal umarina risalatan zaidani atau alladzina balagha zaidani ilaihim risalatan al umaruna, atau juga allati balagha zaidani ilal umarina risalatun, mananya sama dengan balagha zaidani ilal umarina risalatan. Hanya saja jika tadi ini adalah jumlah fi'liyah, nah yang tiga ini dia adalah jumlah ismiyah. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ikhbar dengan al. Ikhbar dengan al ini aturannya sedikit berbeda dengan ikhbar menggunakan alladzi. Perbedaannya yang pertama, ikhbar dengan alladzi silahnya itu harus silah jumlah, wa jumlatun aw syibhu haladzi wusil bihi kaman indilazib nuhukufil. Sedangkan jika ikhbar menggunakan al, silahnya itu harus isim sorehah, wa sifatun shorihatun silatu al wa kaunuha min murabil af'ali qol. Kemudian perbedaan yang kedua, jika tadi mausul dengan alladzi, kita harus menentukan mufrad, tasniyah, jamak, muannas atau mudzakarnya untuk menentukan mausul apa yang akan kita gunakan sebagai mubtadanya. Nah, sedangkan jika di al ini itu tidak diperlukan, karena al itu baik mufrad, tasniyah ataupun jamak, baik muannas ataupun mudzakar, itu mutlak tetap al. Kita lihat contoh darabtu zaidan. Kita ganti contohnya agar kita tidak terpaku dengan contoh yang tadi dan bisa mengekspresikannya ke contoh yang lainnya. Darabtu zaidan. Darabtu telah memukul saya zaidan kepada zaid. Jika digantikan ke jumlah ismiyah, maka kalimatnya akan yang telah memukul kepada zaid itu adalah saya. Bisa juga yang telah dipukul itu adalah zaid. Nah, kita lihat ke contoh selanjutnya. Di sini ada dua isim, yaitu lafaz zaidan dan ana. Fa'il dari lafaz darabtu. Itu berarti akan ada dua kemungkinan kata yang akan kita jadikan sebagai khobar. Nah, bagaimana jika yang akan kita jadikan sebagai khobar adalah lafaz ana? Itu berarti jawabannya adalah ad-daribu zaidan ana. Al seseorang yang daribu telah memukul al zaidan kepada zaid. Ana itu adalah saya. Ad-daribu dia mahal rafa karena menjadi mubtada. Ana dia mahal rafa karena menjadi khobar. Hanya saja ciri rafanya dia tidak ada ciri karena dia itu mabni, dikarenakan dia adalah isim dhamir, mabninya mabni sukun. Nah, bagaimana? Dari mana kita mendapatkan jawaban tersebut? Pertama, kita tulis al karena al ini mutlak. Kemudian kita lihat ana tadi dia bermahalkan apa? Rafa'kah sebagai fa'il atau nasabkah sebagai maf'ul? Kebetulan ana dia bermahalkan rafa karena menjadi fa'il. Itu berarti kita menggunakan isim fa'il. Nah, apabila lapanya itu dia mahal nasab karena menjadi maf'ul bih, itu berarti kita menggunakan isim maf'ul. Ana dia sebagai fa'il, maka kita menggunakan isim fa'il. Kita cari dulu fa'il dari isim fa'il dari lafaz darabtu. Daraba yadribu darban fahuwa daribun, ad-daribu. Kemudian zaidan. Zaidan ini maf'ul bih dari darabtu. Nah, dan zaidan di sini dia adalah maf'ul bih dari ad-daribu isim fa'il. Karena isim fa'il itu juga bisa beramal seperti fi'ilnya. Kafili ismu fa'ilin fil amali in kana'an mudihi bimanjili. Itu berarti isim fa'il juga memiliki fa'il. Dan fa'ilnya itu dia dhamir muttasil marfu, kembali kepada al sebagai dhamir aid. Nah, kemudian bagaimana jika yang ditanyakan atau yang akan kita jadikan sebagai khobar adalah lafaz zaidan? Maka jawabannya adalah al madrubu zaidun. Al
mutlak. Kemudian Zaidan dia menjadi maf'ul bih, itu berarti menggunakan isim maf'ul. Doroba yadribu darban fahuwa doribun wa zaka madrubun. Al madrubu. Madrubu dia seperti halnya isim fa'il, isim maf'ul juga memiliki amal, hanya saja jika tadi isim fa'il dia beramal seperti fi'il bina ma'lum, sedangkan jika isim maf'ul dia beramal seperti fi'il bina majhul. Itu berarti dia memiliki naib fa'il. Nah, naib fa'il di sini dia dhamir mutasil marfu juga sebagai dhamir a'id yang kembali kepada al. Al seseorang yang madrubu dipukul, al Zaidun itu adalah Zaid. Kemudian wa iyyakum ma rafa'at silatu al dhamira ghairiha ubina wan fasol. Bagaimana jika isim fa'il atau isim maf'ulnya itu merofakan tetapi bukan merofakan dhamir yang kembali ke al atau mausulnya? Maka ubina wan fasol, jelaskanlah dan infisolkanlah. Nah, contohnya ad-doribuhu ana Zaidun. Al ini mausul, doribu ini isim fa'il, itu berarti dia memiliki fa'il. Hanya saja fa'ilnya itu tidak kembali ke al, tetapi yang kembali ke al itu dia bermahalkan jr sebagai mudhof ilaih dari isim fa'il tersebut. Mudhof ilaih dari isim fa'il dia maf'ul fil makna, sedangkan mudhof ilaih dari isim maf'ul dia fa'il fil makna. Nah, kan 2000 itu dia isim fa'il, berarti dia akan memiliki fa'il. Dia itu beramal merofakan. Lantas dia meropakan yang mana? Nah, maka yang diropakan oleh 2000 tadi ubina, jelaskanlah dan infisolkan. Ana dia munfasil, dia mahal rafa menjadi fa'il dari 2000, hanya saja domirnya itu domir munfasil marfu, berbeda dengan tadi ad-doribu Zaidan ana, juga dengan al-madrubu Zaidun. Yang diropakan oleh 2000 dan madrubu ini dia kembali ke al, sedangkan ini yang kembali ke al itu dia tidak bermahalkan rafa tetapi bermahalkan jr sebagai mudhof ilaih dari isim fa'il. Al seseorang yang 2000 telah memukul hu kepada al, siapa? Anak saya Zaidun, itu adalah Zaid. Nah, kita lihat lagi ke contoh yang selanjutnya. Waqallahu batola, seperti dalam bait nazaman alfiyahnya, insya kasul wasilatin min huli al kasul diwakil min waqallahu batol. Waqal telah menjaga, siapa? Allah al-batola kepada orang yang pemberani. Di sini adalah jumlah fi'liyah, akan kita gantikan ke jumlah ismiyah dengan mausul al. Itu berarti di sini ada dua isim, maka akan ada dua kata yang kita jadikan sebagai khobar, yaitu lafaz Allahu dan juga lafaz al-batola. Allahu dia sebagai fa'il, itu berarti kita menggunakan isim fa'il. Waqayaki wikoyatan fahuwa wakin, dan jika dibandingkan dengan al, itu berarti ianya kembali al-waqi. Kemudian al-batola dia maf'ul bih dari waqallahu. Sini al-batola dia maf'ul bih dari al-waqi. Al-waqi isim fa'il memiliki maf'ul bih dan fa'il juga. Di sini Allahu dia mahal rafa karena kita jadikan sebagai khabar. Al-waqi dia mahal rafa karena menjadi mubtada, hanya saja ciri rafanya itu dia dengan dhammah muqaddarah karena dia isim maksur. Nah, kemudian bagaimana jika lafaz al-batola yang kita jadikan sebagai khabar? Maka jawabannya adalah al-mauqi al-batolu. Al-batola dia adalah sebagai maf'ul, maka kita mencari isim maf'ulnya. Waqayaki wikoyatan fahuwa waqin wa zaka mauqiyun. Jika dibarengi al, itu berarti ianya kembali lagi menjadi al
al-mauqi. Nah, kemudian ini isim maf'ul memiliki naib fa'il seperti halnya fi'il bina majhul. Nah, Pak, naib fa'ilnya itu dia kembali ke al sebagai dhamir a'id. Al-mauqi dia bermulakan rafa karena menjadi mubtada, ciri rafanya dengan dhammah muqaddarah karena dia isim mahfuz. Al-batolu dia mahal rafa karena menjadi khobar, ciri rafanya dengan dhammah karena dia isim mufrad. Ciri rafa dengan dhammah itu termasuk baris asliyah. Farfa bidomin wasiban fathan wajur kasran kazikrullahi abdahu yasun. Kemudian ada contoh lagi, al-waqihi Allahu al-batolu. Ini contohnya hampir sama dengan ad-daribuhu ana zaidun. Waqi di sini isim fa'il tetapi bukan merupakan dhamir yang kembali ke al. Nah, al-waqi ini merupakan lafaz Allahu. Perbedaannya dengan ini, dia daribu merupakan fa'ilnya itu isim dhamir, sedangkan di sini al-waqi dia merupakan fa'ilnya itu isim zahir. Tetapi sama saja, intinya yang kembali ke al itu dia bukan bermahalkan rafa. Kemudian ada juga al-mauqihi al-batolu Allahu. Mauqi di sini isim maf'ul. Nah, isim maf'ul itu memiliki naib fa'il. Isim maf'ul ini tidak merupakan dhamir yang kembali ke al, tapi dia merupakan isim zahir yang jadi naib fa'ilnya, yaitu lafaz al-batol. Dan dhamir yang kembali ke alnya itu dia bermahalkan jr karena menjadi mudhaf ilaih dari al-mauqi isim maf'ul. Seseorang yang waqi telah menjaga kepada al. Siapa Allahu? Allah al-batolu dia adalah orang yang pemberani. Kemudian al-mauqi seseorang yang mauqi telah dijaga oleh al, mudhaf ilaih dari si maf'ul ya fa'il fil makna. Siapa al-batolu? Orang yang pemberani. Allahu itu adalah Allah. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan, mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.